sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam. Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya? Maka kalau kita terkoneksi dengan Allah, kita mudah mengakses semua hal yang kita harapkan tadi. Nah, dalam bahasa Arab, mengoneksikan sesuatu sehingga tersambung kuat dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Silah. Ya. Masih teman-teman ingat kalau kita kumpul-kumpul itu suka disebut apa namanya? Silaturahim kan? Nah, kenapa menggunakan kata silah? Diharapkan semua yang datang ini terkoneksi. Jadi bukan cuma sekedar datang, kemudian duduk, pulang, tidak. Diharapkan kenal, ini teman siapa, si fulan dari mana. Kalau ada yang punya kesulitan, bisa dibantu gugur kesulitannya. Kalau ada yang gelisah, pulang jadi tenang, pulang saling mendoakan. Itulah yang disebut silah. Nah, jika kita ingin merubah kata ini dengan koneksi yang sangat kuat dalam bentuk ibadah yang terpola caranya awal sampai akhir, maka rubah kalimatnya dari silah menjadi sholat. Jadi, maka kenapa ibadahnya disebut dengan sholat? Karena di dalam sholat itu kita dilatih untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah, sehingga saat terkoneksi kita ingat Allah dimanapun. Kalau sudah ingat, terjaga oleh Allah. Orang yang kalau minum ingat Allah, tidak mungkin minum minuman yang tidak disukai Allah. Ada orang mabuk baca bismillah? Gak ada. Orang kalau ingat Allah gak akan menipu. Orang kalau ingat Allah gak mungkin keluar masjid tertukar sendal. Itu gak mungkin tuh. Ya kan? Orang kalau ingat Allah gak akan menyakiti, karena ingat. Nah, ini yang dimaksudkan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini konsep dasarnya ini. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah yang menguasai segalanya, satu-satunya Tuhan yang punya semua akses dalam kehidupan. Maka kalau Anda ingin mendapatkan semua kemudahan, fa'budni, terhubunglah denganku, mendekat kepadaku. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat untuk mengoneksikan dirimu li dzikri, supaya engkau tersambung denganku. Ini kan. Jelas? Nah, karena itulah dalam salat ketika kita tersambung, kita mengungkapkan harapan-harapan kita, termasuk mencurahkan kesulitan-kesulitan kita, sehingga kita meminta solusi. Bukankah dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Perhatikan baik-baik. Ini janji yang disampaikan oleh Allah melalui lisan. Siapapun orang yang sholatnya benar, berniat mengoneksikan dirinya kepada Allah, itu baru baca Al-Fatihah sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mulai wudu sampai dengan kalimat itu, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau koneksinya hambaku itu benar kepadaku, tulus dia, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta saat ini. Karena itu, tidak ada satupun, bahkan Nabi dan Rasul yang pernah hidup di bumi, saat punya kesulitan dan meminta sesuatu, mereka lakukan dalam sholat, dan selalu cepat dikabulkan. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam. Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya? Maka kalau kita terkoneksi dengan Allah, kita mudah mengakses semua hal yang kita harapkan tadi.
Nah, dalam bahasa Arab, mengoneksikan sesuatu sehingga tersambung kuat dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Silah. Ya. Masih teman-teman ingat kalau kita kumpul-kumpul tuh suka disebut apa namanya? Silaturahim kan? Nah, kenapa menggunakan kata silah? Diharapkan semua yang datang ini terkoneksi. Jadi bukan cuma sekedar datang, kemudian duduk, pulang, tidak. Diharapkan kenal, ini teman siapa, si fulan dari mana. Kalau ada yang punya kesulitan, bisa dibantu gugur kesulitannya. Kalau ada yang gelisah, pulang jadi tenang, pulang saling mendoakan. Itulah yang disebut silah. Nah, jika kita ingin merubah kata ini dengan koneksi yang sangat kuat dalam bentuk ibadah yang terpola caranya awal sampai akhir, maka rubah kalimatnya dari silah menjadi sholat. Jadi, maka kenapa ibadahnya disebut dengan sholat? Karena di dalam sholat itu kita dilatih untuk mengoneksikan diri kita